Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ekonomi kerakyatan. Bapak Ibu sekalian, kita masuk lagi pada sesi training berikutnya, yaitu mengenal tata letak dan fitur part 2. Jika di part 1 sebelumnya Bapak Ibu sudah mengikuti materi tentang tata letak IC Core System, di part 2 ini dan seterusnya kita akan membahas tentang fitur yang ada di IC Core System. Jika Bapak Ibu belum menonton atau menyimak materi di sesi sebelumnya, sebaiknya Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu di sesi sebelumnya di part 1 tentang tata letak IC Core System. Ya, di part 2 ini kita akan mengenal fitur IC Core System. Khusus untuk di part 2 ini, yang akan kita bahas adalah tentang fitur-fitur. Fitur apa saja yang ada di dalam IC Core System ini? Yang pertama ada modul kelembagaan. Kemudian ada modul keuangan. Kemudian ada modul HRM. Ada modul aplikasi. Ada modul simpan pinjam. Dan modul pengaturan. Di sesi kedua ini kita hanya akan membahas tentang modul kelembagaan. Apa saja fitur-fitur yang ada di modul kelembagaan? Kita simak sama-sama. Fitur yang ada di modul kelembagaan itu ada menu keanggotaan, ada menu simpanan utama, ada menu modal penyertaan, ada menu IRAT, ada menu daftar SHU anggota, dan ada menu teller kelembagaan. Untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran lebih lanjut, kita langsung saja melihat di dalam sistem modul kelembagaan. Ini adalah tampilan dari sistem. Pada modul kelembagaan, apabila Bapak Ibu ingin melihat fitur yang ada dalam modul kelembagaan, Bapak Ibu bisa tekan modul kelembagaan yang ada di sudut kanan bulat-bulat ini, kelembagaan. Bapak Ibu bisa klik modul seperti ini, atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan garis 3 di samping kelembagaan. Jadi bisa dua cara. Cara pertama melalui modul kelembagaan seperti ini, melalui bulat-bulat ini. Kemudian juga bisa dari icon menu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di modul kelembagaan ini ada menu keanggotaan, ada menu simpanan utama, ada menu modal penyertaan, ada menu IRAT, ada menu daftar SHU anggota, dan ada menu teller kelembagaan. Sekarang kita akan menyimak lebih lanjut fitur-fitur apa aja yang ada di dalam menu keanggotaan modul kelembagaan. Kita bisa klik ada anak panah di menu keanggotaan, kita klik. Ya, dia akan muncul sub menu. Di dalam menu keanggotaan ada beberapa sub menu, antara lain adalah sub menu data pengguna, sub menu data calon anggota, sub menu data anggota, sub menu tambah anggota, sub menu request menjadi anggota, dan sub menu keluar dari anggota. Sekarang kita akan masuk untuk melihat lebih jauh fitur yang ada pada submenu data pengguna
menu keanggotaan, modul kelembagaan. Kita klik submenu data pengguna. Tampilannya akan muncul pada bagian tampilan seperti ini dan muncul detail-detail menu yang ada di dalam tampilan submenu data pengguna ini. Di dalam tampilan data pengguna ini, detail menunya Bapak Ibu bisa melihat data pengguna berdasarkan kode anggota, berdasarkan nama anggota, berdasarkan nomor handphone, atau berdasarkan email serta pencarian kata. Data pengguna umum ini akan masuk di dalam data pengguna umum apabila Bapak Ibu menambahkan data anggota melalui tambah anggota, namun dia belum didaftarkan menjadi anggota. Maka dia akan muncul dalam data pengguna umum ini. Apabila dia sudah didaftarkan ke dalam data dan sudah didaftarkan menjadi anggota dan belum bayar simpanan pokok, dia akan masuk ke data calon anggota. Dan ketika dia sudah didaftarkan menjadi anggota dan sudah bayar simpanan pokok, akan masuk ke data anggota. Jadi kalau di pengguna umum ini adalah yang sudah didata, sudah didaftarkan ke dalam data, namun belum dijadikan menjadi anggota. Maka dia akan muncul sebagai data pengguna umum. Untuk kita bisa mengetahui detail dari setiap orang yang ada dalam data ini, kita bisa klik di sudut kanan, itu ada detail. Kita bisa klik detail. Nah, maka akan muncul tampilan detailnya seperti ini. Bahwa orang ini memiliki simpanan pokok 0, simpanan wajib 0, simpanan lunas simpanan wajib tidak ada datanya, simpanan sukarela 0, wajib khusus 0, dan unit modal penyertaan 0. Di sini juga muncul data-data yang sudah didaftarkan pada menu ini. Oke, kemudian juga ada data transaksi. Di sini belum ada data transaksinya. Kalau ada data transaksi, di sini akan muncul data transaksi. Kemudian aktifkan dashboard anggota. Jadi kita juga bisa mengaktifkan anggotanya melalui aktifkan dashboard anggota apabila Bapak Ibu menggunakan layanan dashboard keanggotaan, ini bisa diaktifkan di sini. Kemudian lihat KTP. Kita bisa melihat KTP yang diinput oleh anggota melalui aplikasi atau kita juga bisa scan dan kita melengkapi data keanggotanya melalui sini. Kita bisa scan dari sini. Atau kita upload dari file. Baik, berikutnya kita juga bisa melihat spesimen tanda tangan. Kalau belum ada tanda tangan, kita juga bisa tambahkan data tanda tangan di sini. Kemudian kita bisa juga mengupdate pengenal wajah. Jadi Bapak Ibu, sistem kita juga bisa memungkinkan untuk menggunakan face recognition, di mana ketika Bapak Ibu punya unit usaha toko misalnya, kemudian anggota bisa berbelanja di toko dengan menggunakan saldonya, sebagai verifikasinya bisa menggunakan wajah, pengenal wajah. Nah, jadi pada saat dia belanja, kemudian dilakukan face recognition, nanti akan dicek oleh sistem benar atau tidak. Kalau benar orangnya, maka akan terpotong saldonya. Kita bisa capture dari sini. Kemudian berikutnya, kita bisa juga melakukan data fingerprint. Kita bisa daftarkan fingerprintnya di sini. Juga sama seperti face recognition tadi, itu menggunakan fingerprint untuk berbelanja, untuk memastikan siapa orangnya. Jika benar, maka bisa dipotong saldonya. Kemudian juga ada blokir pengguna. Jadi kita juga bisa memblokir pengguna dari sini. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada yang sudah mengaktifkan PIN atau belum. Jadi transaksi yang dilakukan oleh anggota itu verifikasinya bisa menggunakan fingerprint dan pengenal wajah, fingerprint saja, atau juga dengan PIN. Nah, kalau dengan PIN,
Setiap anggota itu bisa membuat PIN-nya sendiri-sendiri melalui aplikasi layanan anggota. Jadi jika dia sudah punya PIN, maka di sini PIN-nya aktif. Kemudian berikutnya penggantian nama pengguna. Kita bisa mengganti nama pengguna di sini. Perhatikan untuk penggantian nama pengguna, di sini ada perhatiannya baik-baik. Notifikasi akan dikirimkan kepada pemilik akun untuk memastikan proses disetujui. Proses perubahan ini membutuhkan waktu 2 kali 24 jam. Pemilik akun dapat membatalkan permintaan selama kurun waktu tersebut. Jadi pada saat kita melakukan perubahan, nama ini akan dikirimkan ke WhatsApp anggotanya untuk memastikan benar nggak orang tersebut melakukan perubahan nama. Oke. Kemudian juga kita bisa melakukan penggantian perubahan kode unik. Kode unik ini sama seperti kode alias ya, ini. Kode alias ini maksudnya di sistem itu ada kode. Ada kode berbeda dengan nomor anggota. Nah, kode ini sebagai pengenal sistem. Nah, kita bisa mengganti nih kode uniknya ini. Kemudian berikutnya ada update tipe keanggotaan. Update tipe keanggotaan ini untuk kita mengupdate tipe keanggotaannya. Jadi kita bisa di sini misalnya ada pengguna umum, kemudian misalnya kalau kita mau mendaftarkan dia menjadi anggota, misalnya anggota biasa, nah maka di sini alasan perubahan adalah mendaftar menjadi anggota. Ini tadi kan dia masih pengguna umum. Ketika kita update sebagai anggota, maka kita update tipe keanggotanya di sini. Nah, ketika kita daftarkan, dia akan muncul di data calon anggota. Kemudian berikutnya ada update grup keanggotaan. Kita bisa mengelompokkan anggota berdasarkan wilayah. Misalnya kita mau mengelompoknya berdasarkan kecamatan. Pada saat kita membuat pengaturan keanggotaan nanti di modul pengaturan, itu kita bisa men-setting grup-grup keanggotaan. Misalnya kalau kita bikin grup kecamatan ini, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, maka di sini akan muncul berdasarkan grup atau berdasarkan bidang. Kita bisa update grupnya di sini. Kemudian berikutnya ada penggantian nomor handphone. Ini juga sama, penggantian nomor handphone ini notifikasi akan dikirimkan kepada pemilik account atau anggota yang akan membutuhkan waktu 2 kali 24 jam. Kemudian berikutnya ada riwayat perubahan akun. Setiap perubahan akun yang dilakukan, maka di sini akan muncul riwayatnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya ada keluar dari anggota. Nah, ini alasan penutupan akunnya kenapa, kemudian kita masukkan password. Oke. Selain itu, di detail ini juga ada fitur untuk setor simpanan pokok, setor simpanan wajib, setor simpanan sukarela, dan mutasi simpanan sukarela. Ini tergantung dari orang yang bersangkutan yang menggunakan sistem ini, statusnya sebagai teller atau tidak. Di sini status tellernya offline, maka di sini dia tidak hijau, tidak biru. Tapi kalau di sini kita statusnya teller, maka di sini aktif. Kita juga bisa melakukan setor simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan mutasi simpanan sukarela. Ini dari fitur ini. Baik, kita lanjutkan ke fitur selanjutnya, yaitu submenu data calon anggota. Kita klik submenu data calon anggota, maka akan tampil seperti ini. Data pengguna yang sudah didaftarkan menjadi calon anggota, dia akan muncul di sini. Oke, kemudian submenu data anggota. Calon anggota yang sudah bayar simpanan pokok, dia akan muncul di sini. Sama, di sini kita bisa mencari berdasarkan kode anggota, nama anggota, nomor anggota, grup anggota, atau berdasarkan kata.
Kita bisa milih berdasarkan tipe anggota. Tipe anggotanya apa saja kita bisa memilih. Kemudian juga sama di sini ada detail menunya untuk kita bisa lihat langsung masuk ke dalam detail menu dari setiap orang yang ingin kita lihat di data anggota ini. Kemudian berikutnya ada tambah anggota. Nah, tambah anggota ini adalah untuk kita mendaftarkan anggota baru. Ya, mendaftarkan anggota baru, kita bisa isikan datanya secara detail di sini. Isikan secara detail di sini datanya. Kemudian setelah itu kita bisa tambah anggota sekarang. Ini adalah data standar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menambahkan anggota. Kemudian yang berikutnya adalah request menjadi anggota. Fitur submenu request menjadi anggota ini adalah menu apabila dalam modul pengaturan Bapak Ibu bikin untuk menjadi anggota itu harus persetujuan terlebih dahulu. Nah, apabila Bapak Ibu mengatur harus ada persetujuan terlebih dahulu, maka dia akan masuk dalam request menjadi anggota. Tetapi kalau Bapak Ibu bikin tidak harus ada persetujuan, maka dia langsung masuk ke dalam calon anggota pada saat didaftarkan menjadi anggota koperasi. Kemudian keluar dari anggota ini adalah data yang akan muncul ketika ada permintaan penutupan akun atau keluar dari anggota. Dan yang disetujui akan muncul disetujui di sini, ditolak akan muncul ditolak di sini. Oke, kita akan masuk ke fitur selanjutnya adalah menu simpanan utama. Oke, menu simpanan utama. Sebagai informasi sebelumnya, Bapak Ibu harus mengenal ada menu simpanan utama, ada juga nanti ada simpanan umum. Berbeda antara simpanan utama dan simpanan umum. Simpanan utama ini adalah produk dari kelembagaan. Sementara simpanan umum adalah produk dari simpan pinjam, unit simpan pinjam. Simpanan utama itu produknya adalah simpanan pokok, simpanan wajib khusus, simpanan sukarela. Ini adalah produk dari kelembagaan. Tetapi kalau simpanan utama adalah produk dari unit simpan pinjam. Jadi perlu Bapak Ibu pahami dulu perbedaan antara simpanan utama dan simpanan umum pada sistem ini. Nah, kita akan masuk lebih detail ke submenu simpanan pokok. Nah, ketika kita klik submenu simpanan pokok, dia akan muncul tampilannya seperti ini. Dia akan muncul tampilannya seperti ini. Di mana kita bisa melihat detail dari setiap orang yang memiliki simpanan pokok, siapa-siapa saja, dan kita bisa melihat secara keseluruhan total simpanan pokoknya berapa. Kita bisa mencari berdasarkan kode anggota, kita bisa mencari berdasarkan nomor anggota, bisa juga mencari berdasarkan grup, serta berdasarkan kata. Nah, kita juga bisa melihat detail dari setiap orangnya ini. Misalnya Ratata, kita melihat detailnya, kita klik detail. Maka muncul detailnya di sini. Kemudian juga kita bisa langsung lihat anggotanya. Ini dia akan masuk sama ke data anggota tadi. Oke, kita juga bisa mencetak. Nah, kita bisa cetak data daftar simpanan pokok anggota ini. Oke, kemudian yang berikutnya simpanan wajib. Sama, nanti munculnya sama seperti simpanan anggota, tapi yang di sini munculnya adalah simpanan wajib. Siapa-siapa saja yang memiliki simpanan wajib, total keseluruhan simpanan wajibnya berapa, bisa dicari berdasarkan kode anggota, cari berdasarkan nomor anggota, cari berdasarkan grup anggota, dan mencari berdasarkan kata. Juga bisa melihat detailnya dari simpanan wajibnya. Sama, tetapi khusus untuk simpanan wajib. Begitu juga dengan simpanan wajib khusus juga sama.
Di simpanan sukarela juga sama menampilkan untuk simpanan sukarela, wajib khusus untuk wajib khusus, simpanan sukarela untuk simpanan sukarela. Kemudian tunggakan simpanan pokok. Jadi kalau misalnya orangnya sudah mendaftar jadi anggota tetapi belum bayar simpanan pokok, dia akan muncul di sini tunggakan simpanan pokok. Kemudian tunggakan simpanan wajib. Tunggakan simpanan wajib ini akan muncul yang belum bayar. Oh, ini belum bayar. Junaidi Kusuma belum bayar simpanan wajib 5 bulan. Dia akan muncul di sini. Kemudian laporan semua simpanan. Ini untuk semua jenis simpanan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pada menu modal penyertaan. Di modal penyertaan kita bisa lihat di sini ada submenu daftar unit usaha. Di daftar unit usaha ini akan tampil unit-unit usaha yang ditawarkan untuk modal penyertaan. Ini akan muncul di sini. Jadi nanti pada saat di modul pengaturan, kita bisa mengatur unit usaha, pengaturan unit modal penyertaan, unit usahanya apa. Nanti akan setelah kita mengatur itu akan muncul di sini. Kemudian yang berikutnya adalah peserta UMP terdaftar. Ini untuk menampilkan peserta yang sudah mendaftarkan UMP. Kemudian ada bagi hasil UMP. Ini akan menampilkan berapa bagi hasil dari UMP-nya. Jadi nanti ada gambar unit usahanya di sini, nama unit usahanya apa, keterangan bagi hasilnya berapa, total profitnya berapa. Ini berdasarkan unit usaha. Kemudian laporan bagi hasil UMP. Laporan bagi hasil UMP ini berdasarkan orangnya. Siapa yang mengikuti modal penyertaan, dia di unit usaha apa, dia dapat bagi hasilnya berapa. Kemudian ada menu IRAT. Di menu IRAT ada submenu pengaturan. Di submenu pengaturan ini ada tampilan rapat anggota tahunan. Ya, jalankan IRAT. Nah, ini pada saat kita jalankan, kita tinggal klik jalankan IRAT. Di sini kita bisa melihat menginput pengurus itu bisa memberikan sambutan, nama sambutan pengurusnya siapa, jabatannya apa, videonya apa. Kita bisa upload di sini, PDF-nya di sini. Kemudian juga bisa memberikan YouTube-nya di sini. Kemudian sama juga dengan pengawas, kita bisa upload datanya di sini. Kemudian laporan pertanggungjawabannya nanti bisa kita upload di sini. Kemudian sambutan dari dinas atau mungkin dari kementerian kita bisa upload di sini. Kemudian kita bisa membuat topik kuesioner. Jadi apa yang akan didiskusikan, apa yang akan dibahas itu kita akan buat di sini. Kita bisa buat topiknya apa, pertanyaannya apa. Kemudian ini dalam bentuk jawaban setuju atau tidak setuju atau isian atau penjelasan. Nah, nanti kita bisa upload juga gambar pendukung. Kemudian di sini akan tampil hasil dari RAT-nya di submenu laporan hasil RAT. Dia akan muncul di sini, setuju dan tidak setuju berapa persen, jawaban dari anggota semuanya akan muncul di sini. Kemudian menu yang berikutnya adalah daftar SAO anggota. Submenu daftar SAO anggota, kita lihat fiturnya apa. Ya, di sini akan muncul daftar SAO anggota munculnya di sini. Siapa mendapatkan berapa, kita bisa berdasarkan periode, kemudian berdasarkan anggota dan grup anggota, juga bisa berdasarkan kata. Kita bisa mencari datanya, kita juga bisa mencetak daftar SAO anggota ini. Kemudian menu yang terakhir adalah teller kelembagaan. Di teller kelembagaan ini ada submenu pengaturan teller. Nah, di submenu pengaturan teller ini kita harus yang menjadi teller ini harus diaktifkan dulu. Jadi ada menu, ada lagi detail menu tambahkan teller baru. Nah, kita bisa menambahkan teller baru yang bisa menerima dan membayar, menerima simpanan pokok dan penarikan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela itu harus teller. Jadi kita harus adminnya harus menjadi teller terlebih dahulu, pengaturannya di sini. Kemudian berikutnya buka teller. Ini pada saat mau buka teller, tellernya kita masukkan password kemudian login.
Kemudian setor simpanan pokok. Untuk setor simpanan pokok ini harus menjadi teller terlebih dahulu dan harus buka teller. Jadi contoh ini kita buka teller seperti ini. Nah, kalau kita buka setor teller belum menjadi teller, belum ada tampilan, tapi kalau kita sudah jadi teller, ini akan muncul tampilannya seperti ini. Kemudian di menu teller kelembagaan ini kita juga bisa setor simpanan pokok, kemudian simpanan wajib, kemudian juga simpanan wajib massal, kemudian setor simpanan wajib khusus, kemudian setor simpanan sukarela, kemudian setor simpanan sukarela massal, kemudian setor UMP anggota, kemudian penarikan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, kemudian penarikan simpanan sukarela massal, kemudian laporan hasil harian teller, dan validasi laporan. Ya, ini adalah fitur-fitur yang ada di eh, modul kelembagaan. Kita akan bahas fitur selanjutnya di sesi berikutnya, di part 3, tentang fitur keuangan, fitur modul keuangan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ekonomi kerakyatan.